mengundang kehadiran roh-roh jahat. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena kami sering melakukan doa pelepasan, bukan hanya ulos, ya. Baju-baju yang ada gambar setannya, pada waktu kami mengadakan doa pelepasan, kami membakarnya, sering kami melihat dari baju itu keluar setan-setan. Ya, jadi ini sudah banyak kesaksian di dalam tim-tim doa pelepasan. Baju yang ada gambar setan pun itu kalau dibakar di dalam nama Yesus, itu setan-setan keluar dari baju itu. Nah ini juga termasuk dengan ulos. Ya, ulos ini sangat diberhalakan atau sangat disanjung dalam setiap adat. Misalnya ingin mengekspresikan kasih pakai ulos, ingin mengekspresikan berkat pakai ulos. Itu sebenarnya Tuhan tidak izinkan, karena Tuhan itu tidak mau didoakan. Yang bisa memberkati kita adalah roh Tuhan, bukan ulos. Ya, Tuhan nggak mau itu ada hal seperti itu. Coba kalau kita lihat di zaman 12 Rasul, itu tidak ada 12 murid Yesus memakai perantara-perantara untuk ulus, itu tidak ada gitu loh ya. Jadi itu cuma ada di dalam adat istiadat, dan adat istiadat itu buatan manusia. Buatan manusia itu kita nggak tahu itu setan atau bukan. Namanya juga manusia, punya segala dosa, pusatnya dosa. Manusia juga akan binasa, mau ke neraka, dan itu adalah hasil karya manusia. Makanya Yesus berkata bahwa adat istiadat itu adalah perintah manusia. Perintah manusia. Tuhan sudah menegur sekali sebenarnya. Saya aja yang baru mengekspos gila-gilaan bulan-bulan ini. Saya udah tahu lama ini, tapi saya pelajari terus, saya riset. Dan memang setelah saya lihat video-video ritual-ritual mereka, memang sering sekali kerasukan roh. Ada roh namborunya lah, roh tulangnya lah. Dalam hati saya memang benar ini kata Tuhan ini benar kenajisan. Jadi memang sekalipun kau katakan diri kau, oh tapi tidak ritual lagi, tetapi benda-benda itu dipakai oleh iblis untuk masuk ke dalam tubuhmu. Makanya ada di dalam Alkitab itu barang tumpas. Barang-barang tumpas itu dulu Joshua kalah perang itu gara-gara menyimpan barang tumpas. Nah, barang tumpas itu adalah benda-benda yang dipakai oleh iblis. Sekalipun mungkin kau tidak memakainya sekarang, tapi itu menjadi barang tumpas karena orang kalau mengingat benda itu akan mengingat roh-roh dan arwah. Makanya Tuhan bilang bakar. Ya, bukan saya yang bilang. Tuhan Yesus bilang bakar, di dalam Alkitab, kitab Yosua juga dibilang bakar. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak mengingat-ingat masa lalu, mengingat roh-roh opung kita. Kita fokus ke Tuhan. Opung itu manusia biasa, ya, sama seperti kita, punya kesalahan dan punya juga banyak dosa. Kita tidak perlu mengagung-agungkan. Yang perlu kita hormati adalah orang tua kita yang masih hidup, itu perlu dihormati. Tapi kalau udah meninggal, nggak ada lagi hubungan kau sama dia. Kau hormatin pun dia nggak tahu, nggak kau hormatin pun dia nggak tahu. Makanya yang sudah mati biarlah mati. Yang perlu kau hormatin sekarang adalah orang tuaku yang masih hidup. Ya, kalau sudah mati nggak ada gunanya kau hormatin. Silakan. Oke, waktunya habis. Ya, silakan 5 menit dipergunakan, anak Batak. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Emenis debatuma berlingkuman di dekena momok, debatama nomor 2, horas meta di parorot. Tuhan Yesuslah yang memberkati kita dimanapun kita berada. Pada saat ini, saudara-saudara, aku menggugat kenabian Luga Tambunan. Sebab aku tidak akan pernah mempercayai kalau Luga Tambunan itu adalah seorang nabi. Kenapa? Karena nabi itu harus berasal dari orang Yahudi. Orang Arab pun tidak bisa jadi nabi. Perhatikan kawan-kawan. Luga Tambunan orang Batak tidak bisa jadi nabi. Orang Arab pun tidak bisa jadi nabi. Kenapa? Karena firman Tuhan hanya dipercayakan kepada keturunan Yakub. Jadi kalau saudara bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, jangan harap saudara menjadi nabi. Nah berikutnya, kenapa aku mewaspadai hal-hal yang dilakukan Luga Tambunan ini? Karena firman Tuhan berkata akan muncul nabi-nabi palsu. Dan itu digenapi. Kita mengenal beberapa nabi palsu. Ada dari Arab, ada dari Tiongkok, yaitu Paul Jong. Ada lagi dari orang Batak, yaitu Lugahon Tambunan. Dulu ada lagi pondok nabi yang di Bandung. Banyak sekali nabi-nabi palsu. Dari mana kita tahu mereka ini nabi palsu? Ya jelas sekali firman Tuhan berkata, nabi itu tidak boleh berasal dari suku lain, harus dari orang Israel. Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada keturunan Yakub. Maka setiap orang akan berlomba-lomba mendatangi Sion, Yerusalem, kota yang kudus. Di luar bangsa Israel tidak ada nabi. Di luar Yahudi tidak ada nabi. Nah berikutnya, ciri-ciri nabi palsu yang akan datang ini memang sudah dicatat oleh Alkitab. Dalam Yeremia 23 ayat 15 jelas sekali dikatakan, nabi palsu itu diracun. Nah, sekarang saat ini kita lihat kalau Lugahon Tambunan mengaku nabi, kita perlu cek apakah dia pernah diracun. Bukan soal mati atau tidak. Kalau memang Luga Tambunan pernah diracun, berarti dia nabi palsu. Itu Alkitab yang mencatat.
Nah, berikutnya, Alkitab juga mencatat nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Memang, dari nama Luga Tambunan ini, dia tidak berasal dari padang gurun. Tetapi kita tidak tahu. Apakah nenek moyangnya berasal dari padang gurun sehingga dia lahir di padang gurun? Kita tidak tahu itu. Nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Dan mengajarkan ada Allah di dalam bilik. Apakah Lugahun Tambunan ini pernah mengelilingi bilik? Kita tidak tahu. Itulah yang mau kita uji sekarang dan kita tanyakan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspada saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi palsu, guru-guru palsu yang mengaku dia diutus Tuhan, padahal setanlah yang mengutusnya. Karena setan itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Buktinya kita mengenal satu nabi terkenal yang diutus oleh Namus. Namuslah yang mengutus dia, padahal dia mengaku Tuhan yang mengutusnya. Untuk itulah kita tetap waspada. Nah, diskusi kali ini aku menggugat kenabian Luga Tambunan, dan Luga Tambunan menggugat adat istiadat yang memang masih aku lakukan sampai sekarang. Sebab aku adalah salah satu praktisi adat Batak dari orang Batak, tepatnya dari Kota Medan. Nah, saudara-saudara, kami tidak pernah mengesampingkan firman Allah demi adat Batak. Tidak pernah. Firman Tuhan berkata, sungguh pintar kamu mengesampingkan perintah Allah hanya karena perintah nenek moyangmu. Itu perkataan Tuhan kepada orang Yahudi, kepada orang Parisi dan Suduki. Kami orang Batak tidak pernah mengesampingkan perintah Allah. Pada hari Minggu, kami pergi ke gereja. Kami tidak melakukan pesta dalam adat istiadat pada hari Minggu. Kecuali kami telah selesai beribadah pada hari Minggu di gereja, barulah kami melakukan adat istiadat kami. Artinya, kami selalu mengedepankan perintah Tuhan. Kami tidak pernah mengesampingkan perintah Tuhan dalam melakukan adat istiadat kami. Nah, untuk itu kawan-kawan, kita saksikan diskusi ini, jangan ada kebencian, agar kebenaran itu bisa terungkap. Dan kalau kebencian itu kita hilangkan dari hati kita, maka Roh yang Maha Kudus, yaitu Roh Allah, akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengetahui kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah, itu sudah kita lakukan. Belum tentu dengan kebenarannya. Untuk itu kawan-kawan, mari kita cari kebenaran dalam kerajaan Allah itu. Agar kita bisa berhikmat, agar kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yaitu Allah yang datang ke dunia. Satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Terima kasih. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan dalam opening statement ini. Silakan Pak Luga. Oh, mana moderator? Mana moderator itu? Oke. Wah, Aditya kemana ini? Ada nggak moderatornya? Udah lanjut aja, nanti saya lihat time di sini. Kapan-kapan nanti Iya. suruh kemudian. Saudara-saudara, Nanti saya bilang stop. Oke. dengar suara saya? Lain dengar Silakan. suara saya? Ya, dengar. Silakan. Waktu 5 menit. Oke, nanti saya. Dengar nggak suara saya? Oke. Jadi ya, Ya. iya. Dari latar belakang yang saya pakai, tuh di belakang saya adalah gambar Tuhan Yesus sedang menunggang kuda. Ya, sementara si satu ini yang ditinggikan adalah berhalanya yang ditinggikan ini. Dari penampilan saja kau sudah setan yang kau tinggikan. Ular kau. Kau bukannya memuliakan Tuhan di dalam setiap penampilanmu, tapi setan yang kau tinggikan. Beraninya kau bilang saya nabi palsu, kurang ajar. Dari di belakang saya gambar king, tapi kau gambar setan yang kau tinggikan. Gambar simbol-simbol penyembahan berhala yang kau tinggikan. Kau bantah aku bukan dengan mujizat, tapi dengan omong kosong kau. Keturunan luar bludak kau. Kau selalu menampilkan setan itu yang ada di dalam diri kau, bukan kau menampilkan Roh Allah. Ulangkan. Kau bilang saya nabi palsu, kau aja dari penampilanmu aja kau yang tinggikan opung kau yang kau tinggikan. Lihat di belakang saya. Siapa itu? Siapa itu? Itu Tuhan saya. Tuhan kau ulas. Tuhan kau opung kau. Penyembah berhala kau. Kau bilang kau aku nabi palsu kau. Kau bantah itu dengan mujizat. Jangan kau bantah dengan omongan. Kau bilang Israel, nabi itu dari segala bangsa, tetapi nabi sulungnya dari Israel. Penulis kitab itu dari Israel, betul. Tapi 24 tua-tua itu dari bangsa-bangsa, bukan cuma dari Israel saja. Kalau memang 24 tua itu cuma Israel, siapa mereka? Kau kan nggak tahu siapa mereka. Jadi jangan kau bilang nabi.
Nabi yang pertama, nabi yang sulung itu dari Israel. Tapi nabi-nabi yang untuk akhir zaman itu dari bangsa-bangsa. Tuhan pakai semua bangsa, Tuhan bukan cuma pakai Israel aja. Ini apanya nih, mana nih apanya? Apanya waktunya kok nggak ditampilin? Kurang 2 menit, 2 menit lagi, 2 menit. Ditampilin waktunya. Ya lagi dibikin 2 menit lagi. Dari penampilan kau aja yang kau tonton di mulus kau kok. Tonjolan dalam hidup kau. Lihat tuh di belakang saya tuh gambar siapa? Kau. Ini aja diri kau. Tinggikan tuh Tuhan. Jangan kau sembah ulos kau itu. Tapi kau dibakar, kau di neraka. Nabi palsu apaan? Kau tahu apa? Kau juga baru masuk debat kemarin kok. Kau tuh belajar, jangan kau. Nah, nabi itu dari Israel betul, tapi itu nabi yang sulung. Ada lagi nabi-nabi dari bangsa lain untuk mengkonfirmasi, untuk membuktikan bahwa nabi Israel itu benar. Itu harus juga butuh nabi. Jangan kau. Saya Oke, nabi palsu. waktu habis. Nabi Rong bisa bikin timer kah? Muncul Nabi kau. Rong. Desak bisa bikin timer kah? Nggak bisa, Aditya nggak sudah bisa. hilang. Sampai bisa ya. Yang bisa bikin timer silakan naik kah? Aditya nggak tahu kemana Aditya. Kita lihat manual aja ya. Kita bikin manual aja ya. Kita manual aja ya. Aditya ini nggak komitmen Aditya. Kalau emang nggak bisa. Nggak apa-apa, diskusi biasa aja udah. Nanti kita pakai time aja. Manual. Oke, sekarang waktunya Nabatak sudah. Abang sudah. Luka Tambunan sudah. Oke, silakan. Jadi gini, Nabatak, silakan. sebentar, Pak Bomom. Jadi gini, supaya lebih tertib diskusinya, tolong dia kan diperhalus bahasanya. Memang orang Batak itu keras-keras, tapi jangan ditunjukkan juga yang kerasnya. Iya. Biar orang bisa menerima Lek Luga. Ya, menerima apa yang Lek Luga sampaikan. Karena sia-sia kalau Lek Luga nggak menyampaikan dengan cara yang salah gitu. Ya, silakan. Oke. Ini Oke, bukan sekarang masalah Nabatak. caranya, Pak. Tapi kalau memang Tuhan mendorong saya ngomong seperti itu nggak usah jatuh. Udah, yang penting saya tidak Nggak, mati-mati. santai-santai aja. Itu Santai hanya aja. sebatas ini waktu teguran keras. udah selalu Itu nggak usah jatuh. Ini waktu. Sekarang, Luka sekarang Nabatak. Waktunya Nabatak. Silakan Nabatak. Silakan. Enggak, belum. Oke. Iya, terima kasih. Nah, aku sudah mendengar bualanmu Luga. Kau bilang Tuhanmu adalah orang yang di belakangmu itu. Luga, apakah kau pernah belajar teologi ya? Bukankah lukisan-lukisan yang menggambarkan Tuhan Yesus Kristus di salib itu adalah karya seni untuk mengenang? Itu adalah pria Yahudi yang diperkirakan berusia 33 tahun. Wajah Tuhan Yesus yang sebenarnya bukan itu. Jangan kau jadi mensakralkan gambar Luga. Apalagi aku melihat gambar yang ada di belakangmu itu seperti gambar namus. Jangan-jangan itulah Tuhanmu, namus itu. Foto Tuhan Yesus yang kita pajang di rumah kita, bukan itu foto Tuhan Yesus yang asli, bukan. Itu pria Yahudi yang dilukis diperkirakan berusia 33 tahun 6 bulan. Harusnya Bang Luga mengerti itu. Jadi jangan nanti Bang Luga melihat, oh itu foto Tuhan Yesus, oh itu Tuhan Yesus. Lihat lagi foto yang berbeda, itu Tuhan Yesus. Salah Bang Luga. Salah. Itu karya seni yang dibuat untuk mengenang, mengingat, serta memberitahukan kepada dunia bahwa pernah pria Yahudi berusia 33 tahun 6 bulan disalibkan dan dia adalah Tuhan. Jadi bukan yang digambar itu. Seram sekali gambarmu itu Luga, seperti gambar namus itu. Jangan-jangan kau menyembah namus. Kalau kau memang nabi yang berasal dari namus, aku tidak komentar. Tetapi ketika kau mengaku kau berasal nabi yang berasal dari Tuhan, baru aku komentar. Kalau melihat gambar Tuhanmu yang ada di belakangmu itu, aku rasa kau pulang bertapa. Memang ada orang yang pulang bertapa jadi nabi. Kalau memang Luga Tambunan pulang bertapa jadi nabi, benarlah itu Tuhanmu yang digambar itu. Seperti kuntilanak itu kutengok itu, hantu belau, seperti Gundorowo. Nah, berikutnya tentang adat istiadat. Menghujatnya. Menghujat Roh Kudus. Pak Luga Tambunan yang terhormat. Enggak, mute dulu, matikan dulu mic-nya Pak Luga, matikan dulu. Kita diskusi santai aja. Diskusi santai aja, matikan mic-nya. Oke. Tentang ulus yang aku pakai ini bukan peninggalan nenek moyangku, bukan. Ini sekedar mengingat budaya yang ditinggalkan nenek moyangku. Ini baru ditenun, bukan ini yang diturunkan nenek moyang, bukan. Nah, ketika Injil keselamatan itu telah datang ke tanah Batak, segala ritual-ritual yang bertentangan dengan Alkitab, semuanya sudah kami hapuskan. Kami tidak melakukannya lagi. Memang, sebelum orang Batak mengenal kekristenan itu, orang Batak melakukan ritual-ritual pemanggilan arwah, itu benar. Aku tidak bisa membantah itu.
Tetapi setelah misionaris memperkenalkan kekristenan itu, tidak ada lagi sekarang orang Kristen yang melakukan pemanggilan arwah. Berikutnya juga dalam adat istiadat yang sedikit menyimpang dari kitab suci. Dulu memang itu dilakukan. Contoh di dalam instrumental musik. Kami mengenal beberapa musik tradisional. Yang pertama adalah gondang mula jadi. Nah, tetapi setelah kami mengenal keselamatan yang daripada Kristus itu, kami tidak pernah lagi memperdengarkan musik-musik atau instrumental nenek moyang yang serupa dengan gondang mula jadi. Tidak kami lakukan itu lagi. Bang Luga tidak salah, tetapi tidak pada tempatnya. Terima kasih, silakan ditanggapi. Oke. Ya, silakan. Saya pada waktu mencetak poster ini, tiba-tiba Roh Kudus turun, saya sampai nangis saya. Wajah Yesus persisnya memang bukan seperti ini, tetapi ini kan ekspresi manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu saya cetak ini, Roh Kudus turun, saya sampai nangis. Saya berbahasa roh, artinya, wah, ini gambar nggak main-main. Bukan berarti saya bilang ini gambar Yesus persis, tetapi di gambar ini adalah King of Kings pada waktu kedatangan Yesus yang kedua, dia menunggang kuda putih, matanya bagaikan nyala api. Ya, kita sebagai manusia melukiskan apa yang tertulis. Hanya melukiskan, bukan mengatakan itu kamera, itu foto. Bukan, saya nggak bilang itu foto. Makanya kalau kau bisa nggak bedain lukisan sama foto. Kalau foto itu persis mukanya, tapi kalau lukisan itu adalah ekspresi tanda kita mengasihi Tuhan. Dari perdebatan ini sudah jelas kau guru palsu, ya. Kau tidak menampilkan aksesoris Tuhan, atau setidaknya gambar Tuhan, atau setidaknya tulisan Tuhan di dalam hidup kau, tapi yang kau bangga-banggakan ulos kau itu. Dan itu berhala di mata Tuhan. Siapa yang ngasih tahu? Tuhan ngomong ke kami. Tuhan sering ketemu kami. Saya pernah didatangin Tuhan Yesus pakai jubah emas, ya, di lantai 22 menara doa. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus itu di menara doa, ya, nggak main-main. Bukan cuma sekali, bro. 7 malaikat, ada yang malaikat tingginya 4 meter, rambut emas. Sering menjaga kami. Yang menjaga kami adalah malaikat-malaikat Tuhan. Ada ayatnya di dalam kitab Amsal dan kitab Mazmur bahwa malaikat-malaikat Allah berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan kau? Ya, kau membanggakan aksesoris Tuhan kau itu. Ya, Tuhan kau bukan Yesus. Tuhan kau adalah mula jadi Nabolon. Ya, Yesus itu cuma tameng supaya kau kelihatan beragama. Tetapi hati kau, ya, harusnya kau bertanya kepada hamba-hamba Tuhan. Kau bukan hamba Tuhan. Kau bukan hamba Tuhan. Kau mungkin mengajar Alkitab, iya. Mengajar Alkitab tidak menjadikan orang itu hamba Tuhan. Ada suatu penglihatan anak kecil, dia melihat para penginjil dan para pendeta menuju lautan api dan belerang. Lalu anak kecil ini bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa para pendeta-pendeta itu menuju lautan api? Tuhan Yesus menjawab, anakku, aku hanya memakai orang yang kuurapi. Setiap pendeta dan setiap penginjil yang tidak kuurapi akan menuju lautan api dan belerang. Jadi ingat, ya, kalau kau tidak diurapi Tuhan, kau akan menuju lautan api dan belerang. Saya diurapi Tuhan. Pada waktu saya cetak ini, air mata saya menetes, saya penuh Roh Kudus, saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh sembari air mata saya menetes. Artinya apa? Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan gambar yang indah. Artinya gambar ini adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan, bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kau malah mengatakan dia namus, kau sudah menghujat Roh Kudus, bro. Hati-hati kau, ya. Aku mendapat gambar ini dengan air mata dan bahasa roh dengan penuh Roh Kudus. Kau tuduh gambar ini adalah gambar namus. Hati-hati kau bisa menghujat Roh Kudus dan hukumanmu kekal di neraka sampai selama-lamanya. 1 ya? menit. 1 menit. Masalah Nabi, kau nggak ngerti masalah Nabi, ya. Nabi, betul Nabi dari bangsa Israel, tapi bukan berarti Nabi dari bangsa-bangsa lain itu tidak ada. Terus dari orang Yahudi, kenapa Pak Luga mengatakan tidak ada ayatnya? Ada. Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada keturunan Yakub. Nah, berikutnya, Bang Luga tadi mengatakan, kalau ketika Bang Luga melukis foto namus yang di belakang Bang Luga itu, ada satu roh mendekat Bang Luga, atau menjumpai Bang Luga. Nah, itulah makanya dikatakan Tuhan Yesus, Bang Luga, ujilah roh itu. Ujilah roh itu. Apakah Bang Luga adalah salah satu-satunya orang yang pernah didatangi roh itu? Tidak. Ada orang yang menjadi nabi karena dicekek namus. Ada. Dia didatangi roh jahat, dia didatangi namus. Tetapi dia menganggapnya itu adalah Tuhan yang mendatangi dia, atau malaikat Tuhan. Demikian juga Bang Luga. Ketika Bang Luga didatangi satu roh, ujilah roh itu Bang Luga. Barangkali itu roh namus. Karena setan itu nyata. Nah, berikutnya, Bang Luga tadi mengatakan Tuhan Yesus mendatangi Bang Luga di lantai 20.
Bang Luga jangan lupa, Tuhan Yesus saat ini berada di surga. Kalau sudah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kita akan mendengarkan sangkakala yang ditiup bersaut-sautan. Alkitab mencatat itu. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia, kita akan mendengar bunyi sangkakala yang sangat hebat. Tuhan Yesus sekarang berada di surga. Nah, yang bersama kita saat ini adalah Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan yang selalu menemani kita. Sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang menemani kita. Jadi, ada kemungkinan Bang Luga didatangi Namus, dan Bang Luga mengatakan kalau yang mendatangi Bang Luga itu adalah Tuhan Yesus. Padahal Alkitab mencatat perkataan Tuhan Yesus kekal. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan dia mengutus Roh Kudus untuk menemani kita. Dia tidak berada di dunia, dia berada di surga. Roh Kuduslah yang ada di dunia ini. Jadi, Bang Luga, ujilah roh itu. Mari kita bedakan Roh Namus dengan Roh Kudus. Bedakan Bang Luga. Berikutnya, Bang Luga perlu kita cek kenabian Bang Luga. Kenapa? Kita harus melihat tingkah laku Bang Luga. Kalau Bang Luga mengaku nabi, padahal Bang Luga pernah menikahi anak umur 6 tahun, berarti Bang Luga adalah nabi palsu. Demikian juga ketika Bang Luga mengaku nabi, padahal Bang Luga pernah menikahi menantu, berarti Bang Luga adalah nabi palsu. Alkitab mencatat itu. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4, Alkitab jelas mencatat, kalau setan-setan itu berada di dalam gua, apakah Bang Luga pernah bertapa di dalam gua sehingga Bang Luga menjadi nabi? Karena ada seorang nabi yang pulang dari bertapa jadi nabi. Itulah yang perlu aku cek dari kebenaran Bang Luga sebagai seorang nabi. Nah, kembali ke dalam adat istiadat Batak. Sudah aku bilang Bang Luga, semua itu telah kami tinggalkan. Bahkan selama COVID-19, kami melakukan adat istiadat. Kami tidak memakai ini. Selama COVID-19, kami tetap menikahkan anak gadis kami dengan anak lajang. Artinya ada tetap pernikahan di kalangan orang Batak. Tetapi kami tidak memakai ini karena COVID. Artinya adat istiadat Batak bisa berjalan tanpa ini. Ini hanya sebuah ornamen atau alat untuk mengenang apa yang dilakukan nenek moyang kami. Kami tidak pernah menyembah ulos. 2 tahun pandemi COVID-19, kami tidak memakai ulos. Kami hanya berdoa kepada Tuhan Yesus agar pengantin yang diberkati itu, yang diberkati oleh hamba Tuhan di gereja itu, dilimpahi oleh Tuhan Yesus tanpa memakai ini. Tetapi karena kami adalah orang Batak, kami perlu untuk mengenang apa yang dilakukan nenek moyang kami. Nenek moyang kami pakaiannya ini. Nenek moyang kami tidak pernah pakai baju, tidak pernah. Nenek moyang kami pakai ini, dililitkan seperti ini. Inilah pakaian nenek moyang kami. Dan itulah yang dipakai orang-orang Yahudi. Contoh, Raja Daud menari telanjang di hadapan Tuhan karena dia melepaskan baju jirahnya. Nah, baju jirah itu adalah adat istiadat bagi orang Yahudi. Demikian juga dengan ulus ini bagi kami orang Batak. Inilah pakaian nenek moyang kami. Nenek moyang kami tidak kenal kemeja. Nenek moyang kami tidak kenal jas. Nah, oleh karena nenek moyang kami memakai pakaiannya seperti ini, dan pakaian nenek moyang kami yang dililitkan di badannya tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman, maka kami mengenangnya dengan cara memakai ulus ini. Tetapi cara berpakaian dan pakaian yang kami pakai telah kami rubah. Terima kasih. Silakan. Silakan Luga. Mulai. Oke, gini ya, untuk membantah Nabi itu adalah kita mengecek dari nubuatannya apakah nubuatannya itu terjadi. Begitu caranya. Kau bilang Nabi menikahi anak 7 tahun, emang saya pernah nikahin anak 7 tahun. Nggak begitu cara melihat Nabi itu, Nabi palsu apa tidak. Ya, tahun 2000, sekitar 5 tahun yang lalu, Tuhan mengatakan kepada saya di dalam satu mimpi, saya berdoa, saya bermimpi, saya menangis, Tuhan saya punya dana untuk memberitakan Injil. Lalu Tuhan menjawab saya dengan Hagai 2 ayat 8. Dia mengatakan, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga kekayaan bangsa-bangsa itu turun ke dalam rumah Tuhan, dan kepunyaan pula emas, kepunyaan pula perak. Dan di dalam mimpi itu saya mengatakan, Tuhan bahwa Engkau sudah menggoncangkan bangsa-bangsa. Apa yang terjadi? Pak Jokowi kemarin mengatakan bahwa emas Freeport dari 9% sekarang sudah dikuasai 70%. Saya pernah bermimpi lagi. Dalam mimpi saya bermimpi saya itu ingin bangun sekolah teologi, tapi banyak sekali yang mengejek saya. Tetapi Tuhan ngomong sama saya, waktu di dalam mimpi itu saya ngomong gini, kekayaan emas Papua akan dipakai untuk mendanai bangsa-bangsa, dan saya akan masuk jadi salah satu orang terkaya di dunia. Lalu saya menari-nari dengan banyak orang, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Saya penuh Roh Kudus di dalam mimpi itu. Lalu ada seorang pendoa siapa tadi dari Bandung, dia mengatakan, dia bernubuat, Luga itu tahun ini dia akan melakukan penginjilan pribadi, dan
dari situlah orang akan tahu siapa dia. Dan dia akan didukung oleh salah satu gereja terbesar di dunia, dan dana itu organisasinya dia itu bukan miliaran lagi. Lalu saya bermimpi, saya berdoa dengan teman saya Rali, 7 malaikat datang. Lalu malaikat itu mengatakan bahwa kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Ya, berkali-kali Tuhan memberikan mimpi kepada saya. Tuhan juga ngomong kepada saya, namamu akan menjadi besar seperti nama-nama besar orang itu 20 tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi sekarang? Betul, nama saya masuk majalah, sering masuk nama saya masuk majalah Sabili, udah 5 kali atau 6 kali. Ya, masuk insert, masuk stasiun TV. Semua mimpi saya digerak. Lalu saya bermimpi lagi, tim fakta saya tiup dalam nama Yesus mati, jatuh dia. Ustaz Mokoginta jatuh, meninggal. Digenapi semua mimpi saya. Ada si Evi, orang Muslim. Evi, kamu akan dibawa Tuhan ke sorga. Setahun kemudian, Bang Luga, saya udah jadi Kristen. Apa? Saya dibawa Tuhan Yesus ke sorga. Saya melihat ada api, lalu Tuhan Yesus mengatakan aku lah Tuhan. Terjadi semuanya. Satu pun gak ada yang terjadi, bro. Jadi cara membuktikan Nabi itu seperti itu, bro. Ya, semua nubuatannya terjadi. Kan Rasul Paulus juga bilang, kamu jangan anggap enteng nubuatan. Cara melihat orang itu Nabi, nubuatannya apa? Nah, kamu pertama, siapa yang nubuatin kamu? Apa nubuat kamu? Kamu nggak pernah dinubuatkan, kamu nggak pernah bernubuat, nggak ada juga yang nubuatin kamu. Saya yang menubuatin saya itu hampir 100 orang. Ada gembala sidang dari Surabaya. Dia mengatakan kepada saya, anak ini banyak mengalami penolakan, tapi dia ini adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup. Ada seorang pemain trompet. Saya disuruh beli nasi goreng. Saya beli dari lantai 22, saya turun. Habis saya naik, Bang Luga, maafin saya bang. Kenapa? Aku minta maaf sih. Dia bilang, maafin saya bang ya. Dia bilang, kenapa? Orang saya nggak ada apa-apa. Iya bang. Tadi pada waktu abang beli nasi goreng, Tuhan ngomong kayak bang. Dia itu hamba. Lalu saya melihat Pak Nik, pendeta besar. Tuhan bilang dia hamba. Dia mengatakan saya hamba. Oh gitu ya bang, saya bilang. Udahlah, segala kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang bernubuat kepada saya, bukan saya yang ngaku nabi. Lalu si Eli di jaringan doa nasional itu organisasi internasional, nggak main. Ya, Bang Luga, saya melihat apa? Saya kemarin berdoa, saya bukan melihat apa. Saya melihat abang berdiri di atas satu panggung, itu yang hadir lebih dari 3 juta orang. Dan yang 3 juta itu bang berteriak bang, dia itu nabi, dia itu adalah rasul. Itu bang yang hadir nggak ada ujungnya bang. Jadi kita itu harus bernubuat dan dinubuatkan, jangan cuma ngomong-ngomong. Kau kan dari tadi nggak ada bernubuat, nggak ada juga yang nubuatin kau. Silakan. Silakan. Nah, terima kasih Pak Luga. Silakan mic-nya dimatikan, biar jangan berisik. Oke. Pak Luga tadi mengklaim kalau PT Freeport itu bisa diakuisisi oleh Indonesia karena nubuatan Pak Luga. Pak Luga sama saja dengan pengikut-pengikut Nabi palsu yang lain yang mengklaim segala sesuatu. Apa yang terjadi? Diklaim dia yang membuat itu berhasil. Aku tidak heran lagi. Bahkan Opung Kusisingamangaraja juga diklaim masuk Islam. Kalau hanya untuk mengklaim aja, untuk apa? Untuk apa kalau cuma mengklaim aja? Nubuatkan sesuatu hari ini dan itu terjadi. Itulah baru jempol. Bukan setelah terjadi Pak Luga mengaku-ngaku kalau itu adalah nubuatan Pak Luga. Itu sama saja omong kosong. Terkecuali Pak Luga atau Nabi Luga Tambunan bernubuat saat ini tentang aku atau tentang apa saja, dan itu terjadi, barulah orang akan mengakui bahwa Pak Luga itu memang dipenuhi Roh Kudus. Bukan mengklaim segala sesuatu. Pak Jokowi lah yang kerja keras, maka PT Freeport itu bisa diambil alih Indonesia 51% plus 1% lagi 52%. Jangan Pak Luga mengklaim keberhasilan orang. Kalau soal mengklaim, Kapitan Patimura juga diklaim orang Islam. Thomas Matulesi yang kita kenal dengan Kapitan Patimura, pahlawan nasional, diklaim masuk Islam. Padahal tidak pernah dia masuk Islam. Untuk apa kalau hanya mengklaim? Itu omong kosong. Berikutnya, orang yang pernah ke bulan, Neil Armstrong, Michael Collins, dan satu orang temannya yang mengendarai pesawat Apollo 11 juga diklaim masuk Islam. Kalau hanya untuk mengklaim buat apa? Bukankah itu omong kosong? Bernubuatlah saat ini. Kalau nubuatan Pak Luga terjadi, barulah orang-orang akan percaya kalau Roh Kudus itu ada di dalam Luga Tambunan. Nah, berikutnya Pak Luga tadi mengatakan lewat mimpi. Kalau lewat mimpi aku percaya bahwa
orang-orang akan bernubuat mendapat penglihatan tentang segala sesuatu itu lewat mimpi. Kenapa aku tadi membantah Pak Luga Tambunan? Karena Pak Luga Tambunan tadi mengaku bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah yang kubantah. Kalau lewat mimpi memang Alkitab mencatat bahwa firman Tuhan itu akan dinyatakan kepada teruna-teruna lewat penglihatan dan mimpi-mimpi. Nah, kalau itu bisa aku percaya sedikit kalau lewat mimpi. Nah, berikutnya, sudah aku bilang tadi, adat istiadat nenek moyangku tidak ada lagi yang bertentangan dengan firman Tuhan saat ini. Tidak ada. Silakan Pak Luga sebutkan satu saja adat istiadat yang kami lakukan yang bertentangan dengan Alkitab. Dalam Markus 7 memang dikatakan, sungguh pintar kamu mengesampingkan perintah Allah hanya karena berpegang kepada ajaran nenek moyangmu. Diperkuat di dalam Yesaya 29 ayat 13, Yesaya berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Perintah manusia yang mereka kerjakan. Nah, ayat itu tidak salah. Artinya, jangan kita kesampingkan perintah Allah hanya karena adat istiadat. Itu tidak bisa, Pak Luga. Jangan kita utamakan adat. Tetapi, marilah kita melakukan adat istiadat tanpa harus mengganggu ritual atau penyembahan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Contoh, pada hari Minggu, kami tidak melakukan adat istiadat kami. Karena hari Minggu kami ke gereja. Kalaupun ada yang melakukan adat istiadatnya pada hari Minggu, itu pulang gereja. Kami lebih mengutamakan penyembahan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, Pak Luga. Kami mengutamakan penyembahan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bertepuk tangan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kami melonjak kegirangan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada masalah dengan iman kami. Tetapi adat istiadat adalah kenangan terhadap nenek moyang. Apalagi kami orang Batak. Nenek moyangku itu banyak yang dibunuh karena tidak mau mengikut Islam. Banyak nenek moyangku yang dibunuh. Ketika nenek moyangku itu menolak Islam, mereka itu dibunuh. Jadi aku perlu mengenang nenek moyangku. Tuan Kurau, Indonesia mencatat perang Padri. Sejarah Indonesia mencatat perang Padri. Kalau nenek moyangku itu banyak yang menjadi martir karena tidak mau masuk Islam. Selama 23 tahun, nenek moyangku itu hanya bersembunyi di hutan. Bersembunyi di tepian Danau Toba. Mereka itu dibunuh karena tidak mau masuk Islam. Di bawah kepemimpinan Tuan Kurau. Untuk itulah kami memakai ornamen kami ini. Untuk mengenang nenek moyang kami. Untuk mengenang segala sesuatu yang diajarkan nenek moyang kami. Tanpa mengganggu keimanan kami. Contoh sedikit lagi. Kalau nenek moyang kami pada zaman dulu melakukan ritual penyembahan arwah. Tetapi setelah kami mengenal keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak melakukannya lagi, Pak. Tidak ada lagi orang Batak yang melakukan itu. Berikutnya, nenek moyang kami kalau masuk rumah harus memakai kaki kanan. Tetapi setelah kami mengenal Kristus, kami tidak melakukan itu lagi. Baik kaki kiri maupun kaki kanan, baguslah masuk ke dalam rumah. Tidak ada lagi, Pak, adat istiadat Batak yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, berikutnya sedikit lagi. Oke, terima kasih, silakan. Ya, waktu habis, silakan. Baik, Oke. Saya ingin mengangkat sedikit ya omongan kau bilang Pak Jokowi lah yang memenangkan. Jokowi lalu ditopang lagi dengan orang-orang Batak. Jangan kau remehkan hamba-hamba Tuhan yang mempertaruhkan nyawanya di garis depan. Jadi kalau Jokowi memenangkan Freeport, itu saham para penginjil ada di situ. Jangan kau sembarang ngomong Jokowi. Siapa di balik Jokowi yang bertempur di dalam dunia debat yang bertaruh nyawa? Politik itu belum tentu bertaruh nyawa, tapi kalau penginjil itu udah pasti bertaruh nyawa. Tuhan mengatakan kepada saya, karena saya tidak punya dana penginjilan, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga emas dan perak turun ke dalam rumah Tuhan. Tuhan ngomong kayak gitu pertama sekali kepada saya. Itu waktu Jokowi pas mau naik apa pas belum itu. Tapi sebelumnya juga Tuhan sudah ngomong, kekayaan emas Papua akan dipakai untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, dan Luga akan masuk dalam salah satu orang terkaya di dunia. Tuhan ngomong ke saya, yang punya emas itu Tuhan, bukan Jokowi. Nah, doa-doa orang Kristen inilah mendukung Pak Jokowi memiliki hikmat untuk memimpin bangsa ini. Bank dunia tahu siapa Jokowi karena Jokowi itu didukung oleh orang Kristen, khususnya orang Batak. Ya, itu yang membuat bangsa juga salut sama Jokowi karena Jokowi bela orang Kristen dan orang Kristen bela Jokowi. Walaupun juga ada orang beragama lain juga yang bela Jokowi, tetapi yang berjuang di depan siapa? Kau juga harus tahu itu. Jangan kau bilang itu kerjanya Pak Jokowi. Siapa yang di balik itu semua bekerja? Nah, terus yang kedua, saya bernubuat kau akan dibawa ke surga setahun kemudian. Bang, saya masuk Kristen, Bang. Apa? Saya dibawa ke surga. Terjadi. Tidak ada yang tidak pernah terjadi nubuatan saya. Terjadi semua
Hanya kok ada yang nggak terjadi kok. Kami berdoa, kami lagi ngobrol di City Walk di Jakarta, malaikat tinggi-tinggi 20 meter mengelilingin kami. Roh Kudus turun, kami sampai mau jatuh. Jangan lu bilang itu roh setan. Lu harus belajar. Nah kalau kamu pun ingin membantah, bantah dengan nubuatanmu apa? Siapa yang udah pernah nubuatin kau? Ada nggak pendeta yang nubuatin kau? Gue anak Batak kau kan begini. Ada nggak? Kalau saya banyak 100 orang nubuatin saya. Saya lagi duduk paling belakang, pendeta ngomong, itu tuh, yang baju biru tuh. Ya kamu. Tuhan akan memakai kamu dan Tuhan akan memakai kau. Lebih dahsyat lagi. Bahkan bangsa-bangsa. Seperti itu nubuatan. Ya kamu, yang baju biru, ya maju, berdiri. Tuhan bicara sama kamu bahwa kamu akan diberkati Tuhan dan Tuhan tahu apa yang kau alami. Itu nubuatan. Jadi kau juga harus bermain nubuat kalau menghadapi nabi. Ini kau, apaan sih? Debat apaan sih? Berdebat dengan nabi gitu. Oh gini bang, nubuatan saya gini bang. Kemarin saya dinubuatin, saya akan menjadi orang termiskin nomor 3. Nah, begitu ngomong. Itu nubuat. Nubuat lawan nubuat. 1 menit. Menurut saya, dari nyonya apaan sih? Gua dan nubuatan 200 kali, 2000-an kali. 2 kali aja lo bernubuat. Nubuat lawan nubuat, jangan nubuat lawan pengajaran. Pengajaran sama orang gila. Ngomongin nubuatan, ngomongin menurut kita nyonya. Apaan sih? Gak nyambung, debat sama lu. Sekolah lu. Oke, waktu habis, silakan Anda Batak. Udah gak punya nubuat, gak punya mujizat pula. Udah, Anda Batak lagi. Habis waktu. Silakan. Oke, ya. Ya, mic-nya dimatikan dulu, Pak Luga. Nah, aku tidak ingin mencobai roh Tuhan. Karena Alkitab mencatat, sepasang suami istri mencobai roh Tuhan seketika mereka mati. Tetapi kalau memang Pak Luga Tambunan adalah seorang nabi, silahkan Pak Luga Tambunan tunjukkan mujizat Pak Luga Tambunan sekarang agar sinyal Pak Luga tidak putus-putus. Itu saja. Bukan mujizat untuk menyembuhkan orang sakit, bukan. Bukan mujizat untuk membelah bulan, bukan. Silakan tunjukkan mujizat Pak Luga sekarang agar sinyal Pak Luga Tambunan tidak putus-putus. Itu saja. Tetapi aku tidak mau mencobai roh Tuhan, tidak. Tetapi kalau memang Pak Luga memiliki mujizat yang bisa dites setiap saat, buktikan sinyal Pak Luga itu tidak putus-putus. Itu. Nah, berikutnya, Pak Luga yang terhormat, barangkali Pak Luga adalah salah satunya orang yang ada di belakang kesuksesan Indonesia mengambil alih Freeport. Ya, saya juga meminta maaf kalau saya terlalu lancang. Tetapi Pak Luga, sebagai hamba Tuhan tidak boleh memegah-megahkan diri. Contoh ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Filipi, ada seorang perempuan mengagung-agungkan Paulus dengan berkata, inilah dia, hamba Allah yang maha tinggi. Tetapi Paulus risih. Sebagai seorang misionaris, kita harus rendah diri. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak boleh meninggikan diri kita, mengaku-ngaku kitalah yang terdepan di dalam satu kesuksesan. Tetapi terserah Pak Luga lah. Aku tidak mau menasihati Pak Luga sebenarnya ya, karena Pak Luga itu adalah seniorku. Aku melihat memang rekam jejak Pak Luga ini di YouTube. Pak Luga adalah senior yang tidak terbatas lagi. Debat Pak Luga itu masih yang terbanyak ditonton di seluruh muka bumi ini. Aku menghormati Pak Luga. Nah, berikutnya, aku menantang Pak Luga berdebat karena masalah adat istiadat. Kalau masalah tentang nubuatan atau mujizat Pak Luga itu, yaitu urusan Pak Luga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Luga, menambahkan rezeki yang melimpah untuk Pak Luga. Demikian juga dengan kami yang menjadi misionaris-misionaris di lapangan, atau katakanlah seorang YouTuber di YouTube pemberita firman Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan dan tidak dibenci oleh Pak Luga Tambunan. Terima kasih Pak Luga, mungkin itulah dulu perdebatan kita saat ini. Aku tidak mengatakan aku menang, aku juga tidak mengatakan Pak Luga kalah, tidak. Karena aku hanya membantah pernyataan Pak Luga yang selalu menghina adat istiadat kami. Tapi kalau berbicara tentang ke politik, aku tidak bisa. Jadi terima kasih Pak Luga ya. Saya jawab dulu Mas itu. Jangan gitu. Saya jawab dulu. Udah ya. Oke, saya jawab dulu ya. Iya, saya tidak memegang atas Freeport karena Anda yang mengatakan. Itu semua kerjaan Pak Jokowi. Anda yang mengatakan seperti itu. Tapi saya perlu luruskan bahwa itu atas pekerjaan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan cuma saya. Semua orang Kristen yang berdoa. Karena saya melihat, itu tim pendoa saya di Jakarta, itu tiap hari ngedoain Ahok. Kami nemuin Ahok, nemuin Pak Jokowi, ngedoain waktu dia masih ngerengket. Kami tim pendoa di Jakarta. Saya kan di Jakarta lama, 20 tahun saya di Jakarta. Saya tahu persis
Dari tim 21 lari ke Jakarta Selatan, lari ke jaringan 2 sekolah. Kami bolak-balik itu mendoakan mereka itu. Jadi artinya ya kita ini semua, khususnya orang Kristen yang sungguh-sungguh ya. Ya, kalau masalah apa yang saya sampaikan, lihat nubuatan saya. Nubuatan saya aja yang nanti menentukan apakah yang saya omongkan itu benar atau salah. Karena jujur, belum pernah nubuatan saya nggak terjadi, belum pernah. Kalau nubuatan saya gagal terus, ya saya juga berhenti. Gue gagal semua kok mimpi gue Tuhan, tapi mimpi saya terbukti. Tuhan bilang tahun 2007, 2003 waktu itu, Tuhan mengatakan kepada saya, beritakanlah firman-Ku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Itu jam 12 siang saya mimpi. Saya bilang apa ini kok Tuhan ngomong nih. Dan semua mimpi saya belum pernah ada yang gagal sampai detik ini. Makanya masalah kekayaan Mas Papua, saya kadang-kadang diam karena waktu dulu dia terlalu banyak yang ngejek saya. Bohong, mana Mas Papua? Tapi pada waktu saya nonton Pak Jokowi, dari 9% naik kepada 70%. Tuhan maafin saya, Tuhan, saya bilang. Kalau saya kurang percaya, maafin saya bilang. Saya yang jadi takut. Karena kenapa? Tuhan udah pernah ngomong sama saya. Kekayaan Mas Papua akan menjadi dana penginjilan internasional dan kamu akan jadi salah satu orang terkaya di dunia. Saya jadi takut pada waktu ngebaca Jokowi naik 70% sahamnya. Tuhan, sorry Tuhan, saya bilang. Maafin saya kalau saya nggak percaya apa yang kau pernah bicara sama. Karena saya juga manusia biasa, bro. Itu omongan-omongan itu juga membuat saya, ini benar apa enggak ya? Masa sih? Saya juga secara manusia juga berpikir, tapi gua harus percaya. Sama seperti bangsa Israel. Waktu sudah di depan laut Teberau, di belakang Firaun, semua mereka nggak ada yang percaya kamu. Mereka menghujat Musa, Musa, kau bawa kami sini hanya mau mati. Semua marah. Tapi apa yang terjadi? Musa membelah laut, mereka diam langsung. Jadi nubuatan-nubuatan itu, apa yang pernah Tuhan ngomong saya sampai hari ini belum pernah yang tidak terjadi. Tuhan Yesus menampakkan diri, itu saya jatuh lemas, air mata saya sudah ngalir. Jadi saya nggak berani bilang itu ada roh jahat, karena roh jahat itu hadiratnya tidak seperti itu. Roh jahat tidak pernah membuat air mata saya, ya hanya Tuhan bisa membuat air mata saya menetes. Karena saya tahu saya mengenal Dia. Nah, kalau kamu memang masih belum mengenal, kamu masih belum belajar, ya bilang aja mau enggak. Ya, mari saya mau mendalami dulu bang. Saya juga nggak benci Anda kok, ya. Kalau memang, tetapi ya memang saya cuma menyampaikan suatu nubuatan. Memang benar, barang siapa yang memakai ulos sudah pasti di neraka. Itu siapa? Itu teman saya dibawa ke neraka. Nah kalau kau nggak percaya, ya silakan. Saya nggak paksa, saya nggak menghina kok. Saya cuma ngasih tahu supaya kita inilah nubuatan. Dan setahu saya belum pernah ada nubuatan yang Tuhan nyatakan kepada kami juga pernah ada. Tapi kalau kamu cuma nggak percaya, oke, itu aja. Waktu habis. Oke. Saya pikir begitu saja ya, sudah selesai. Silakan anak Batak buat tanggapi. Kalau untuk masalah sinyal ya. Sinyal bagaimana bisa bernubuat? Oke, terima kasih Pak Luga. Aku mendengarkan kalau semuanya itu. Kalau masalah sinyal tadi permintaannya dia, lu tahu nggak tempat ini banyak patung. Tempat mana pada patung? Ya saya harap jangan seperti Rudi. Iya, saya orangnya begitu, mempelajari, nggak mau langsung tiba-tiba ngatain orang ini sesuatu, nggak, gue pelajarin, gue korek, gue riset, Oke, Pak Luga. Terima kasih Pak Luga ya. Hanya untuk meriset firman Tuhan. Saya ini pemain bass internasional. Saya ini kalau saya jadi Pak Luga, saya bisa. Terima kasih, Karena Pak saya Luga. memang kerjaan saya itu selalu internasional. Nah, kalau saya tinggalkan saya, jadi penginjil ya jangan salahkan. Oke, terima kasih Pak Luga. Terima kasih Pak Luga. Aku sudah mendengarkan semua. Kiranya apa yang disampaikan Pak Luga ditangkap orang-orang yang ada di live chat. Yang baik diambil, yang tidak baik jangan diambil. Kan kayak gitu. Tidak semua salah yang disampaikan Pak Luga. Banyak yang benar, tetapi tidak semua benar juga. Nah, jadi biarlah penonton ini mengambil yang baik dan melupakan atau melewatkan yang salah. Terima kasih Pak Luga karena sudah mau berdebat dengan anak Batak. Itu baru gentleman. Artinya jangan kita bicarakan sesuatu kalau tidak berani berdebat. Jadi aku kasih jempol untuk Pak Luga. Terima kasih kawan-kawan. Dari tadi aku tidak pernah mendapatkan pernyataan dari Pak Luga yang mengatakan adat istiadat Batak itu berlawanan dengan firman Tuhan. Tidak, Pak Luga hanya mengatakan yang memakai ulus itu masuk neraka. Nah, kita tidak memakai ulus yang dipakai nenek moyang, jadi kita nggak usah tersinggung, tidak usah tersinggung ya, karena bukan ulus yang ditenun nenek moyang kita dulu, yang sudah dijampi-jampi, bukan itu yang kita pakai, jadi kita tidak usah tersinggung ya. Nah kawan-kawan, marilah kita beragama dan marilah kita beragama. Sudah Pak, sudah cukup Pak, sudah cukup. Bapak, saya juga sebenarnya ya tidak tega juga. Ya, maksudnya gini.
saya juga sebenarnya tidak tega hari ini. Sudah Karena Pak. ini Sudah akan banyak baguskan dulu modifikasi. sinyalnya Pak. Tapi Bikin dulu saya cuma mujizatnya biar menyampaikan sinyal nubuatan, lagi. penglihatan. Iya. Ya memang Oh, sudah penglihatan Pak, itu sudah selesai, tidak sudah lihat. selesai. Itu aja sih. Jadi nggak usah tersinggung. Jadi jangan marah sama saya. Iya. Marah sama yang Iya, kasih iya. nubuatan kepada saya. Itu aja. Oke, sip, oke. Boleh, ya. Boleh saya Oke, tambahkan. terima kasih kawan-kawan semua, terima kasih. Mungkin Ada itu apa? yang bisa aku sampaikan. Akhir kata aku ucapkan, Minister Batua ma perlingkuman di dekena momok di Batam nomor 2 Horas meta di Paroro di pasu-pasu kahap na taula. Tuluba masa tua tu sanggar mapori gabi nani ula silu na pinah di pasu-pasu putu nomor 2 di Bata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Saat ini selalu masa tinogu tu portean 1-3 ras pohon di rondang di bulan.